Halo, masih dengan Mistik, Mimin manis dan cantik. Mari kita lanjut bahas alur cerita film Driver Jamuna Part 3. Perjalanan masih berlanjut, waktu Teh Jamu tinggal 2 menit lagi. Dan di kediaman Maragadavelu, Baskar dan Rahim akhirnya ketahuan juga. Mereka berhasil diamankan oleh geng Tapas. Sedangkan Agu dan kawan-kawan baru tiba di tempat. Maragadavelu sudah menelpon polisi dan meminta para pembunuh bayaran itu mengaku siapa yang menyuruh mereka. Kalau mereka ngaku, Pak Maragada bakal lepasin, tapi keburu Belset dan Nagu datang. Salah satu anak buah Tapas nyari satu lagi para pembunuh bayaran lainnya, yaitu keberadaan Madi yang ternyata lagi nyekap Teh Jamu. Dia juga berhasil menghabisi anak buah Tapas yang berjaga di luar gerbang. Tak lama kemudian peperangan pun dimulai. Teh Jamu yang ngelihat Pak Maragada dan anaknya keluar langsung minta mereka ikut dia buat kabur. Tapi tiba-tiba mobil Teh Jamu gak nyala. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya mobil bisa menyala dan kabur. Sedangkan di belakang Besat dan yang lain mengejar mobil Teh Jamu. Sayangnya Teh Jamu ngambil jalan yang salah karena jalan yang Teh Jamu ambil ternyata menuju pantai. Besat yang berhasil mengejar mereka langsung nyerang mobil Teh Jamu. Tawuran pun kembali terjadi di mana kini geng pembunuh bayaran melawan Manikam sebelum akhirnya Manikam kalah. Setelah berhasil menghabisi Manikam, para pembunuh bayaran itu minta Teh Jamu buat segera melajukan mobilnya. Di mobil, Belsat kembali memakai narkoba, sedangkan kini mobil Teh Jamu dalam pengejaran polisi. Tapi tiba-tiba aja Nagu malah nyekik Teh Jamu yang akhirnya bikin mobilnya nabrak dan terbakar. Tapi untungnya Teh Jamu berhasil selamat. Manikam berhasil dibawa ke rumah sakit dan dalam penanganan, sedangkan para pembunuh bayaran dinyatakan meninggal setelah terbakar dalam kecelakaan bersama Teh Jamu. Tapi hanya ada 4 orang yang berhasil tertangkap, sedangkan satu lagi entah kemana. Teh Jamu yang melihat Pak Maragadaveru menghampiri beliau dan memberikan semangat. Dia juga menceritakan tentang sang ayah yang meninggal terbunuh. Flashback dahulu kala pada saat Teh Jamu dan keluarga sedang merayakan ulang tahun si Papa, tiba-tiba ada segerombolan pembunuh bayaran yang ternyata gengnya Nagu datang ke rumah Teh Jamu dan membunuh si Papa dengan kejam dan membawa mayat si Papa entah kemana. Si mama yang waktu itu ada di TKP pun ikut disiksa sama Nagu CS. Waktu Teh Jamu laporan ke Pak Polisi malah minta Teh Jamu dan keluarga ngelupain kejadian itu. Dan sejak itulah si mama mengidap penyakit Parkinson. Ada Teh Jamu yang ternyata Madi dong gak terima dengan kondisi keluarganya sekarang dan dia pun berniat untuk balas dendam. Dan sejak saat itulah si Tete dan Madi menyusun rencana buat balas dendam pembunuhan ayah mereka. Jadi sebenarnya si Ade alias Madi itu gak kerja jadi pemadam kebakaran kayak yang dibilang si Bibi, tapi dia gabung ke kelompok pembunuh bayaran alias gengnya Nagu demi keberlangsungan rencana balas dendam mereka. Setelah dapat informasi siapa bos mereka, Madi minta si kakak buat segera ngelaksanain rencananya, yaitu nelpon si pak pengacara buat rencana pembunuhan Maragadaveru. Jadi yang berniat ngebunuh si mantan menteri itu bukan Menteri Kartikeyan, tapi Teh Jamu. Karena dulu papahnya Teh Jamu juga dibunuh atas perintah Maragadaveru yang waktu itu ngerasa tersaingi. Karena papahnya Teh Jamu mau nyalonin diri jadi anggota dewan, saingannya anaknya Manikam. Dan semua yang terjadi ini memang rencananya Teh Jamu dan adiknya yang mau balas dendam ke Maragadaveru. Manikam pun dinyatakan meninggal, sedangkan Pak Maragadaveru yang mendengar itu jadi stroke berat. Dan balas dendam Teh Jamu dan adiknya pun terbalaskan. Dan soal anak jenderal yang dibunuh sama geng Nagu itu karena si anak jadi saksi mata waktu Nagu CS nguburin papanya Teh Jamu. Karena takut ketahuan makanya mereka ngebunuh si anak jenderal juga. Sedangkan saat akan dimintai keterangan ternyata pak pengacara pun sudah metong karena keracunan. Madi balik lagi ke rumah dan bertemu dengan si mama setelah sekian lama. Sekarang Teh Jamu dan keluarga bisa sedikit lega karena sudah mendapatkan keadilan bagi si papa. Dan film pun berakhir. Begitulah akhir kisah dari Teh Jamu beserta keluarga. Sampai jumpa di alur cerita ini mistik selanjutnya. Bye-bye.